يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Beranjak pada acara selanjutnya, masuklah kita pada acara inti, yakni pemaparan diskusi publik, faham keagamaan dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia, strategi pembinaan LDII dengan paradigma baru yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Moderator yang akan bertugas adalah Bapak Dr. Haji Fuad Fansuri LCM THI. Beliau telah menempuh pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar University, pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri Alauddin, dan menyelesaikan S3-nya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Beliau seorang hafiz Quran, pelatih ilmu tafsir Quran, dan juga sebagai Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-30 cabang Musabaqah cabang ilmu tafsir. Beliau juga seorang influencer, YouTuber, berdakwah melalui YouTube, jadi banyak banget channel-channelnya, dan masih banyak yang belum saya dapat lagi informasinya, dan luar biasa sekali sosok beliau ini. Kami undang beliau untuk naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan. Yang terhormat, saya panggil narasumbernya kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Andes Firdausyam, MA PhD. Silakan naik ke atas. Selanjutnya Bapak Dr. Kiai Haji Ali Muhammad Abdillah MA. Baiklah hadirin, selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik. Kita ganti posisi dulu, soalnya ada pembicara yang lewat online supaya seimbang. Biasanya kan pembicaranya yang di tengah, tapi karena ini ganjil, oke. Baik, saya izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hadirin sekalian, pertama-tama tentu kita memulai kegiatan kita diskusi hari ini dengan ucapan alhamdulillah, dan juga tak lupa kita mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sebagaimana yang hadirin sekalian simak dari judul kegiatan kita hari ini, tema diskusi kita adalah paham keagamaan menyimpang dalam perspektif HAM di Indonesia. Nah, tadi kita juga sudah menyimak prosesi launching dari Pusat Studi Hukum Keluarga dan Hakam Mediator Center Fakultas Syariah UINSI Samarinda.
Nah, jadi mengawali diskusi kita pagi hari ini, kita tahu bahwa negara kita Indonesia ini adalah negara yang paling banyak penduduknya yang muslim. Jadi penelitian terbaru dari World Population Center mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas masyarakatnya muslim. Nah, tentu ini sejalan dengan tema kita hari ini, dengan keberagaman yang ada di Indonesia, maka meniscayakan paham-paham keagamaan ya, yang tentu sangat beragam. Dan ini tentu sejalan dengan fitrah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walau syaa la ja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah mau ya kita semua sama. Ya, tapi memang Allah menghendaki kita beragam. Maka dalam konteks inilah hadirin sekalian, tema diskusi kita pada hari ini menjadi sangat penting, apalagi dikaitkan dengan perspektif hak asasi manusia. Kita tahu bahwa hak asasi manusia ini sangat menjunjung tinggi hak-hak seseorang, khususnya dalam berdiskusi. Kita laksanakan diskusi hari ini dan juga menyampaikan pendapat. Maka ini menjadi sangat menarik, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita para pembicara-pembicara yang tentu sangat berkompeten di bidangnya, seperti tadi disinggung oleh Kanda Murjani, sudah disinggung. Pembicara pertama, izin saya perkenalkan Pak Yai, Bapak Kiai Haji Firdaus Syam. Beliau adalah seorang akademisi peneliti. Nah, sengaja Pak Kiai ini yang saya sampaikan terlebih dahulu karena di sini banyak mahasiswa-mahasiswi dari UIN Samarinda. Nah, beliau peneliti, akademisi. Nah, tadi saya cek-cek Google Scholar-nya, mahasiswa bisa baca-baca artikel-artikel beliau di Google ya. Banyak artikel beliau. Dan pembicara berikutnya ada Bapak Dr. Ali M. Abdillah. Mohon izin Pak, tadi Ali M. Abdillah ini Ali Mahfudon ya? Ya, bukan Muhammad Pak ya? Ya, sengaja saya konfirmasi kembali Pak Kiai karena sekarang kan dunianya era keterbukaan ya. Saya langsung cek tadi di Google, Pak Ali M. Abdillah, apakah betul M-nya Muhammad? Ternyata setelah saya cek, oh beliau pernah menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebetulan di konsentrasi tafsir Pak ya. Ya, ternyata nama beliau Ali Mahfudon Abdillah, yang juga seorang peneliti, seorang dosen yang tentu kepakarannya sangat mumpuni, dan insya Allah kita akan juga mendengarkan pemaparan materi dari dosen UIN Samarinda sendiri, yaitu Profesor Dr. Abdul Majid MA, yang berhalangan untuk hadir karena satu dan lain hal, sehingga beliau harus ikut secara online saja melalui Zoom tanpa mengurangi rasa hormat kita. Dan juga tadi sudah menyampaikan sedikit materi dari Komisaris Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Nurfaizi Suwandi MM, yang tadi pertama kali kita dengarkan pemaparan dari beliau. Tanpa berpanjang kata, langsung saja saya persilahkan kepada pembicara pertama, dalam hal ini Bapak Kiai Haji Firdaus Syam, untuk menyampaikan pemaparan materinya. Waktunya 15 menit Pak Kiai, mohon izin, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai moderator yang di tengah ini, Pak Dr. Mujani, yaitu Adinda Fuad Fansuri, insya Allah pelanjut Hamzah Fansuri dari Aceh. Pertama tentu saya harus memberikan tahniah rasa hormat saya kepada rektor, jajarannya, dekan, panitia, kemudian MUI Provinsi, Pak Yai, Asati semua, MUI Kabupaten Kota dan jajarannya,
para pengurus ormas yang hadir di tempat ini, termasuk juga ada saudara kita di LDDI. Kita beri apresiasi kepada panitia atas suksesnya acara ini. Kasih tepuk tangan dulu. Kalau bukan Pak Yai Murjani, siapa lagi ini yang bikin acara ini? Baiklah, saya Forpinda, harus saya sebut ini, teman-teman dari Polsek, Polres ya, dan semua adalah perangkat yang selalu bekerja sama dengan kita dalam membina keharmonian. Saya ucapkan terima kasih. Para hadirin yang hadir pada siang ini, walaupun kita agak terlambat sedikit, saya ingin kemukakan adalah yang pertama, bahwa semua kita mesti paham bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Itu satu. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dia agama solusi pemecah masalah, bukan agama yang justru menimbulkan masalah. Dia agama yang selalu membina ukhuwah Islamiyah, sesama saudara muslim, ukhuwah wasatuniah sebangsa, dan ukhuwah basyariah seluruh dunia. Tadi Pak Fuad menyatakan, tapi saya koreksi sedikit, umat Islam adalah Indonesia bukan negara terbesar umat Islamnya, salah satu. Jadi 2 tahun ini sudah terkejar dengan Pakistan. Kita 240 juta dari 270 juta, Pakistan di atas kita sedikit. Tapi tetap kita bangga. Kelebihan umat Islam Indonesia adalah bisa duduk berdiri berjuang untuk negeri ini dalam kebinekaan. Itu yang paling penting. Keharmonian dalam keragaman, keragaman dalam keharmonian. Pertanyaannya, tolong kalau 15 menit lebih ditegur Pak, ini biasa jadi dosen ngomong sedus dibayar sesen Pak. Asik gitu ya, tegur aja Pak. Dinda. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita jaga dan rawat, kita waspadai dalam perkembangan dunia akhir-akhir ini? Sejak tahun 2000 itu muncul berbagai aliran keagamaan yang dia memiliki filosofisnya itu takfiri, mengkafirkan yang lain. Ini sangat rawan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang bineka ini. Adik-adik mahasiswa perlu tahu betul bagaimana keadaan di Timur Tengah sekarang ini. Negara Timur Tengah, negara-negara di Timur Tengah, Middle East, Arab gitu ya, sejak adanya Arab Spring boleh terjadi munculnya berbagai paham yang mengklaim dia yang paling benar. Apa yang terjadi sekarang di Timur Tengah? Hancur-hancuran. Itu saudara kita umat Islam. Dan dunia Islam mengharapkan kepada Indonesia. Indonesia ini dengan Pancasilanya ya, dengan kebinekaan itu bisa merawat, merangkai, menyusun puzzle-puzzle yang berbeda-beda itu dalam satu kesatuan, yaitu disebut dengan negara Pancasila. Dan umat Islam punya tanggung jawab terbesar karena umat terbesar. Nah, ini mesti kita jaga. Kuncinya satu, paham-paham yang takfiri. Kita punya NU, Muhammadiyah, dan sebagainya, organisasi besar yang sudah teruji dalam perjalanan bangsa. Bagaimana mereka mampu masuk berdakwah dengan damai, gitu, dengan sejuk, gitu ya, dan menghormati adanya perbedaan. Langsung masuk lagi saya. Apa hubungannya rahmatan lil alamin, kebinekaan, keharmonian, dan MUI? Keberadaan berdirinya MUI di negeri ini bersama-sama negara untuk menjaga kondisi
sebagai payung besar umat Islam dalam khodimul umat dan himayatul umat, melindungi umat supaya akur, supaya harmoni, dan himayatul umat, memelihara keharmonian ini. Nah, dalam bentuk operasionalisasi di lapangan, MUI punya organ, salah satunya Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan. Ini menjadi telinganya MUI. Jadi MUI melakukan penginderaan ke publik. Oh, ada laporan dari masyarakat, ada sesuatu yang mungkin meresahkan, ada paham aliran-aliran yang membuat masyarakat menjadi gelisah. Bapak-bapak, adik-adik sudah tahu kan banyak paham-paham keagamaan di Indonesia ini, dan itu akan terus berproduksi sampai hari kiamat Pak. Ini gak akan selesai Pak. Saya dengan Pak Ali, komisi saya ada 42 orang, profesor, dokter, cendekiawan 42 Pak. Saya jadi nakoda selama 4 tahun, tahun depan 5 tahun Pak Ali ya. Itu kita nggak hanya nangani satu organisasi aliran keagamaan. Mungkin Bapak Ibu adik-adik pernah dengar kasus Al Zaitun kan, Jamiat Islam, Bahai dan sebagainya. Itu laporan dari masyarakat. Laporan dari masyarakat melalui klip safety-nya, pengamannya MUI di provinsi, di kabupaten, melapor kepada MUI pusat. Kemudian MUI pusat memberikan amanah kepada Komisi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan yang menjadi kupingnya MUI apa ya, turun ke lapangan. Tetapi pesan pimpinan MUI satu dalam melakukan penelitian itu, ingat loh peneliti itu dalam melakukan penelitian pertama mesti objektif, empirik, sistematis, ya, metodologis, nggak sembarangan. Kami melakukan tahapannya pengkajian, kemudian setelah pengkajian melakukan penelitian, setelah penelitian melakukan tabayun, klarifikasi, benar nggak yang di lapangan ini seperti ini. Kita panggil semua kita panggil. Dan satu hal Pak, tugas komisi pengkajian ini berat, pengkajian sama fatwa. Karena pintu masuknya Pak, kalau nelitinya salah, ini nasib umat Islam. Kita hati-hati, karena itu ada tahapan-tahapan yang kita lalui dan kita melakukan tabayun kepada objek yang kita kaji. Salah satunya bapak-bapak, adik-adik mahasiswa, kita diamanahkan melakukan penelitian tentang keberadaan LDII. Ini ada teman-teman LDII. Saya tidak ada masalah dengan LDII, saudara-saudara kita, tidak ada masalah ya. Saya bertentangan dengan si Fulan, tidak ada masalah dengan si Fulan. Tapi kalau misalkan pagernya nembus tanah saya, masalah pagar ini kan gitu kan, hubungan baik saja kan begitu ya Bu ya. Kalau kira-kira pohonnya mengganggu halaman saya nggak musuhan sama yang punya pohon itu. Tolong ini pohonnya ini ditebang dikit mengganggu tanah saya. Cara berpikir kita begitu. Maka konsep dalam penelitian itu adalah dialog. Dalam Al-Quran ada ya, itu An-Nahl ya, bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati ahsan. Dengan cara yang baik, dengan dialog, dengan diskusi ilmiah. Oleh karena itu apa yang kami teliti, Pak Yai Ali dan teman-teman teliti, itu bukan yang absolut. Silahkan bapak-bapak memberikan respon, memberikan reaksi, dan kita jadikan bahan. Itulah dunia penelitian, tidak pernah berakhir. Akan tetapi kita tidak boleh kuping kita panas. Kalau dalam penelitian itu ada suatu hal yang menurut kita kok begini gitu, tabayun lagi. MUI kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Setelah penelitian, pengkajian, kita mengundang pimpinan LDII ke MUI. Kita lakukan tabayun, Pak. Klarifikasi.
Ini begini, ini buktinya, ini datanya di lapangan dan sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Enak jalan Pak, biar kita banyak bergerak. Alhamdulillah. Pimpinan LDI bilang aruju ilal haq. Pak Kris, saya bilang kita membantu, dan tugas MUI adalah mengayomi, membimbing dan sebagainya. Kalau berkenan, ayo. Sampai akhirnya aruju ilal haq, menandatangani untuk dilakukan pembinaan. Ketika sepakat pembinaan, teman-teman dari LDI dan kita juga berdiskusi. Apa materi yang akan dijadikan bahan pembinaan? Metodenya seperti apa? Maka kami dengan KLI dan teman-teman menyusun pedoman yang bernama buku pembinaan LDI. Tujuannya pembinaan, bukan salah menyalahkan. Ini saudara kita. Tujuannya dialog. Begini loh, nanti Pak Ali akan terangkan ya tentang masalah ini. Dengan ada buku pedoman ini, kita punya persepsi yang sama gitu ya, agar kita kembali kepada jalan yang lurus, shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Tidak ada yang paling pinter kita ini Pak. Saya dulu belajar waktu kuliah apa, dosen saya bilang, sepandai-pandainya diri kita, kepintaran kita 50%, yang 5% ada di kepala orang lain. Itu aja musyawarah, itulah dialog, diskusi, gitu ya. Insya Allah dengan kehadiran teman-teman di sini, nah kita ingin sampaikan di forum ini apa sih hasil penelitiannya. Kenapa di kampus? Nah, ini menariknya Pak. Kenapa nggak di bioskop? Kenapa nggak di tanah lapangan? Ini karya ilmiah, dan komisi pengkajian, penelitian, pengembangan itu komisi yang ilmiah Pak. Kalau komisi dakwah kan dia berdakwah ya dengan lisan. Kalau komisi pengkajian itu sama dengan intelijen Pak, senyap, diem dia, ngapati dari jauh kan, nanya, kumpulin data. Ilmuwan seperti intelijen. Makanya jangan heran kalau Pak Kiai Murjadi mungkin nggak kenal saya, cuma tahu nama padanya kan, karena tugas kami memang senyap. Tanya Pak Yali, kadang-kadang saya kalau turun ke lapangan nggak pakai ini Pak, pakai topi caping, itu biasa meneliti Pak, pakai celana jin ya, masuk masjid, ngamatin gitu kan. Tapi tujuannya apa? Menjaga umat, merawat umat, jangan sampai terjadi takfiri Pak, penyimpangan. Itu tugas kita. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada masyarakat kampus Universitas Islam Negeri Sultan Idris menyelenggarakan launching diskusi publik ya tentang salah satu paham keagamaan atau jamaah ya kita diskusikan. Semoga dengan diskusi ini akan membangun suasana harmoni, saling pengertian, saling belajar di antara kita, dan insya Allah yang disebut dengan keragaman di Indonesia ini, baik di internal umat Islam akan terjadi ukhuwah Islamnya, keragaman di negeri ini terjadi ukhuwah wasatonia, keragaman di dunia ini ukhuwah basariyah. Barangkali ini yang ingin kami sampaikan sebagai pengantar. Mari kita diskusi dengan hati boleh panas tapi kepala dingin, dan kita saling belajar. Barangkali ini sebagai pengantar ya. Cukup 15 menit kan? Masih ada 2 menit. 2 menitnya pantun aja tadi. Dipotong sama Sohib tadi. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan paus. Lebih cepat, lebih bagus. Tidak bertele-tele tapi serius. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون